Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Haratul makaramun, Bapak Ustadz Yani, Bapak Ustadz Salahuddin, dan para ustadz yang lainnya. Ibu-ibu, bapak-bapak sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan berbagai macam nikmatnya. Kita bisa melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan zikir berjamaah. Semoga ibadah kita dari semalam sampai hari ini sampai nanti selesai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selawat teriring salam serta tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, enggak terasa hari ini Ahad pertama kita zikir di Masjidil Ma'wa. Semoga Allah selalu membersamai kita di dalam istiqomah zikir di Masjidil Ma'wa, dan kita berada di dalam taman surganya Allah, dan insya Allah nanti di akhirat kita dalam masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan menjelaskan tentang ternyata bahwa kebaikan, keburukan yang kita lakukan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kita berbuat baik untuk kita berbuat buruk untuk kita. Ini dalilnya surah Al-Isra surah ke-17 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, kalian itu sebenarnya berbuat baik untuk diri kalian. Wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat jahat, maksiat, dosa, falaha bagi kalian juga. Jadi kalau kita misalnya nih, kita sial dalam hidup, rezeki mampet, hutang bejibun, sakit-sakitan, anak susah diatur, keluarga berantakan, tetangga sama tetangga ribut, jangan salahin orang lain, salahin diri kita sendiri. Kenapa? Karena kebaikan itu bakal kembali kepada kita, keburukan itu juga kembali kepada kita. Dosa, maksiat, kezaliman itu kembali kepada kita kalau kita melakukannya. Jadi jangan salahkan orang lain. Misalnya ketika orang zalim kepada kita, salahkan diri kita dulu sendiri. Kenapa orang lain berbuat jahat kepada kita? Mungkin kita dulu pernah berbuat jahat kepada orang lain. Betul apa benar? Jadi kalau kita merasakan bahagia, keluarga sakinah, rezeki lancar, utang lunas, diberikan kemudahan, karena memang kita selalu berbuat baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk kita sendiri. Jika kalian wa in asatum, pada jika kalian berbuat buruk, buruk itu juga untuk kita sendiri. Itulah pentingnya kita istiqomah dalam berbuat baik. 3 sa, amalin ya. 3 sa. Ini ilmu dari AAG. 3 sa. Saya mengucapkan, nanti ikutin. Saya aman bagimu. Ayo. Saya aman bagimu. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Saya menyenangkan bagimu. Yang ketiga, saya bermanfaat
bagimu. Saya bermanfaat bagimu. Nah, itu kalau kita lakukan untuk kita, saya aman bagimu, maka keamanan dalam semua kehidupan kita kembali kepada kita. Maka kita bertekad dimanapun kita berada, suami aman bagi istri, istri aman bagi suami, anak aman bagi orang tua aman bagi anak, tetangga aman bagi tetangganya, kita di kantor aman di kantor kita, bisnis kita lawan bisnis kita aman. Pokoknya dimanapun kita berada, kita aman kepada orang lain. Saya ustadz aman bagi jamaah, saya dosen aman bagi mahasiswa, saya kiai aman bagi santri, aman bagi. Jadi semuanya dimanapun kita berada aman. Pantang orang beriman itu menjadi provokator, tukang kompor, manas-manasin. Nauzubillah min. Nggak mungkin orang beriman itu begitu. Tahu bu, tukang kompor. Tahu bu? Bukan orang yang jualan kompor, bukan. Maksudnya adalah ini rumah tangga nih, ya, dikompor-komporin, curhat sama kita misalnya. Bang, saya ini punya masalah sama bini saya. Gimana sih solusinya? Oh, emang bini ente mah begitu, itu mah lebih baik kita cerai. Nah, malas-malasin malah. Misalnya, bang, saya punya tetangga tuh pelit banget. Bang, dia mah pelit, lu juga harus pelit sama dia. Nah, itu kompor-kompor panas-panasin. Jangan. Kita ini saya aman bagimu, maka Allah akan berikan keamanan. Aman bagi kita, istri, suami, anak-anak kita. Kenapa? Karena kita berada dimanapun selalu aman. Setuju? Setuju Pak? Nah, itu. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Saya suami menyenangkan bagi istri, saya istri menyenangkan bagi suami, saya ayah menyenangkan bagi anak, saya ibu menyenangkan bagi anak, saya tetangga menyenangkan bagi tetangga, menyenangkan, senang. Bagaimana supaya menyenangkan? 5S. Pertama, senyum. Ketemu orang, ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak, kemana siapapun senyum. Ya bu, suami ngasih duit 10 juta, senyum. 10.000. Nah bener nih. Kadang-kadang 10 juta sama 10.000 berubah wajahnya. 10 juta senyum, 10.000 manyun, monyong. Manyun. Saya separuh monyong, manyun. Ya bu, saya menyenangkan, selalu menyenangkan. Anak menyenangkan orang tua, ustadz menyenangkan bagi jamaah. Selalu menyenangkan. Pertama senyum itu ibadah, senyum itu sedekah, senyum itu sehat. Orang senyum itu sehat. Sekarang banyak penyakit stroke, darah tinggi, stres, depresi karena orang jarang senyum. Tuh nggak pernah senyum. Makanya bu hadapi masalah dengan senyuman. Masalah berat apapun senyum aja. Punya utang senyumin aja, ya kan ya? Makan pakai nasi senyumin aja. Iya. Emang ibu pernah makan pakai batu enggak kan ya? Enggak. Saya tanya ya, kita dulu nih berada di perut rahim ibu kita, pernah nggak kita minta jengkol? Pernah nggak kita minta pete? Kita nggak minta sayur asam, tapi kita bisa menikmatinya. Dan kita nggak pernah minta, tapi Allah kasih gitu. Karena ibu kita lagi makan jengkol, ibu kita lagi makan pete, ibu kita lagi makan sayur asam, maka kita bisa menikmatinya tuh. Nggak pernah minta, Allah kasih lewat ibu kita. Iya, kita tuh jangan takut rezeki. Rezeki udah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Makanya senyumin aja. Punya uang 10 miliar, 10 juta, 10.000 sama aja bagi orang beriman. Ya kan? Karena dunia itu bukan di hatinya, dunia di tangannya. Dia kaya tapi bermanfaat. Makanya saya tanya nih bu, lebih baik jadi orang kaya bersyukur apa jadi orang miskin yang sabar? Mau pilih yang mana? Orang kaya bersyukur, orang miskin sabar. Mau pilih mau jadi orang kaya atau orang miskin? Dua-duanya. Yang hebat orang miskin yang bersyukur, itu yang hebat. Hebat. Orang miskin bersyukur hebat. Orang kaya bersyukur wajib.
Orang miskin sabar mesti kudu ya wajib. Ya kan yang hebat orang miskin yang sabar, yang syukur Pak. Orang miskin dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena dia tahu nanti di akhirat nggak perlu diperiksa lagi, nggak perlu dihisap langsung masuk surga. Ya apa yang diperiksa? Duit orang punya. Ya kan kalau harta ini Pak, harta itu pertanyaannya dua. Dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan? Ribet pertanyaan harta itu. Tapi pertanyaan lainnya ilmu. Pertanyaannya cuma kamu amalin enggak? Umur, kamu untuk apa umurmu? Jadi gampang pertanyaannya. Cuma kalau harta dua. Ya Bu ya. Makanya Nabi doa bukan minta kaya tapi minta miskin. Makanya doa ini saya nggak pernah ngamalin. Ya coba amalin. Allahumma inni miskin. Ya Allah jadikan hamba orang yang miskin. Kumpulkan hamba bersama orang miskin. Amalin. Ya nggak ada ya. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kenal Bu? Kenal nggak Bu? Abdurrahman bin Auf kenal nggak Pak? Kenal di mana emang ya? Nggak kenal ya. Sahabat Rasulullah yang kaya raya. Kayanya luar biasa dia. Dia bisnis, dia dagang. Karena bisnisnya hebat. Apa mintanya pada dia? Allah rugikan bisnis hamba ya Allah. Kenapa? Karena setiap hari selalu untung. Kenapa selalu untung? Setiap hari Abdurrahman bin Auf sedekahnya 10.000 dinar. 1 dinar 4 gram emas. 1 gram misalnya 1 juta. Dikali 4 dikali 10.000 itu udah berapa? Setiap hari. Makanya dia yakin ma naqasa malun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta lantaran sedekah. Makanya rezekinya selalu ngalir. Bingung bisnisnya selalu untung. Maka minta bisnis supaya rugi. Coba amalin Bu, Pak, minta bisnis ya Allah rugikan bisnis apa enggak ada. Yang penting makanya kita tahu triknya Abdurrahman bin Auf. Setiap hari sedekah. Setiap hari sedekah insya Allah. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Yang kedua, amalin salam kepada siapapun, ucapkan salam. Salam itu doa yang luar biasa. Coba lihatin. Jangan dirubah. Ini kita kadang-kadang nih maaf nih pejabat di negeri Konoha dirubah-rubah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om. Apa tuh? Itu nggak ada maknanya, bahkan bisa jadi murtad kita. Coba salam Islam, doa luar biasa. Assalamualaikum, semoga keselamatan, kesejahteraan, kedamaian untukmu. Warahmatullah, semoga Allah merahmatimu, memberikan kasih sayang kepada kalian semua. Wabarakatuh, semoga Allah berikan keberkahan, berkah ilmu, berkah rezeki, berkah rumah tangga, berkah negeri ini. Tuh cukup. Dulu Bung Karno, Pak Harto nggak pernah berubah-ubah. Sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di PBB aja, di dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sekarang di negeri Konoha ditambah-tambahin tuh. Nauzubillah min. Jangan ikut-ikutan yang begitu Bu, Pak. Assalamualaikum kepada suami di rumah. Setiap masuk rumah Assalamualaikum walaupun nggak ada penghuninya. Caranya gimana? Assalamualaikum wa ala ibadillah. Atau boleh Assalamualaikum ya Rasulullah, supaya Rasulullah masuk ke rumah kita walaupun nggak ada siapa-siapa. Nah, tapi kalau dia jawab kabur, nggak ada siapa-siapa, berarti ada makhluk lain yang jawab. Jangankan kepada kita, kepada ahli kubur saja kita salam Assalamualaikum ya ahlal kubur, insyaallah nahnu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, insyaallah nahnu lahiqun. Almarhum Kiai Haji Muhammad bin Ilham, beliau ini kan saya kan mendampingi jadi asplinya istilahnya. Jadi sahabat setiap hari bersama 5 tahun kemana-mana. Saya dampingi beliau. Setiap lewat kuburan muslim selalu mengucapkan salam, enggak kenal atau kenal. Jadi setiap lewat kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, insyaallah kullu ajmain al-Fatihah. Selalu kemanapun. Coba amalin. Apalagi kepada keluarga kita, kepada orang lain pun yang muslim ucapin salam. Yang kedua, yang ketiga, senyum, salam, sapa. Jangan sombong. Ini kadang-kadang baru punya motor baru, mobil baru, nggak pernah nanya sama tetangga. Sapa, nyapa dong, ya nyapa tuh. Kalau orang Parung namanya kedebong pisang.
atau pada bang pisang nyeruntul wae gitu ya, nggak pernah nanya gitu, sombong banget. Baru motornya juga masih lama, 12 bulan lagi, mobilnya baru, memang baru Alphard, masih 30 bulan lagi, nggak sombong, nggak nanya. Ya Allah, nauzubillah, nanya, sapa, sopan dan santun kepada siapapun. Saya menyenangkan bagimu, maka Allah akan berikan kebaikan terus kepada kita. Saya menyenangkan, maka Allah akan berikan. Allah berikan hamba-hamba Allah yang menyenangkan kita. Dengan apa? Dengan caranya Allah. Yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Saya bermanfaat untuk jamaah. Ya, bapak bermanfaat untuk anak, ayah kepada anaknya, ibu kepada anaknya, suami kepada istrinya, istri kepada, selalu bermanfaat. Khairun nas anfa'u linnas, orang yang terbaik selalu memberikan manfaat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ustadz manfaatnya apa? Dakwah. Dosen manfaatnya apa? Ngajar. Ya suami manfaat aja. Suami manfaatnya apa? Memberikan nafkah. Bini manfaatnya apa? Menghabisi nafkah. Suami nyari duit, bini ngabisin duit. Betul-betul. Setiap uang suami adalah uang, setiap uang istri adalah uang istri. Benar nggak? Nggak ada, Bu. Emang begitu fikihnya, Bu. Nih suami bekerja, istri bekerja misalnya. Setiap uang suami uang istri, tapi setiap uang istri uang suami, enggak. Istri uang istri. Emang benar. Istri saya kan ngajar sekolah di Sanawiyah Yakinah. Saya nggak pernah minta uang gaji dia, nggak pernah. Uang kamu, baru uang saya itu uang buat kamu gitu. Nah, alhamdulillah, Bu, saya itu, Bu, nggak pernah buka amplop. Bahkan kadang-kadang yang buka itu istri itu kadang-kadang kesel banget sama amplop. Amplopnya, Bu, disobek-sobek, dibuang, kadang dibakar. Amplop. Iya, sobek-sobek, disobek-sobek. Subhanallah. Ya, 3 ya, amalin ya. Pertama apa? Saya aman bagimu. 2, saya menyenangkan bagimu. Ketiga, saya bermanfaat bagimu. Kalau ini kita lakukan, maka Allah memberikan kebahagiaan kita, bukannya dunia tapi juga akhirat. Itulah akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita luruskan niat, kita berzikir, bermuhasabah, berdoa sampai waktu suruh. Dan insya Allah hari ini zikir akbar sekaligus peringatan Maulid di Masjid Az-Ziqra Sentul. Saya setelah ini langsung berangkat. Ahad depan 13 Oktober hadir ya, zikir akbar dan peringatan Maulid di pesantren Qalbun Salim, di Majelis Zikir Qalbun Salim. Dari jam 3 sholat tahajud sampai subuh. Dari habis subuh kita ada tim hadroh Qalbun Salim, mas santri Qalbun Salim hadroh ya Ciputat Ciledug gitu ya, masa hadroh kita mahalul qiyam dan sebagainya. Kemudian setelah itu tausiah dari dua guru mulia, Kiai Haji Sadiquddin Az-Ziqra dan Kiai Haji Joker, Kiai Haji Lukman Sayani. Ini sering di MNC TV, sering di Kompas TV, di Trans TV ya. Tausiah dari 2 ustaz, 2 kiai sampai jam 7 sampai jam 8 muhasabah zikir seperti yang kita lakukan ini ya, Bu ya. Kalau ibu nggak datang nggak apa-apa, yang penting ikut kontribusi. Ustaz saya nggak datang, mohon maaf ya, ini cukup nih, saya cuma buat beli aquanya, beli airnya, buat konsumsinya misalnya, itu dapat pahala juga tuh ya. Ustaz saya mau nggak hadir Ustaz, tapi saya cukup doain aja supaya acara sukses. Itu juga kontribusi, mendoakan supaya acaranya berkah dan manfaat, insya Allah. Hadir ya, Bu ya, Ahad depan ya. Kalau nggak nanti saya jemput satu-satu deh. Dekatnya dari sini kan, di samping klinik Nabila ada pesantren Qalbun Salim ya. Macet ya, macet itu. Jadi kalau dari sini mungkin berangkatnya jam habis isya ya, karena macet jauh ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Mari kita zikir berjamaah, luruskan niat, hadirkan hati, kita berbuat kepada Allah. Semoga apa yang kita mohonkan Allah kabulkan.